Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa aslih umur sya'bina wa umur baladina ya rabbal alamin. Allahumma ja'al baladana hadha amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma ansurna wal muslimin al-madhlumina fi Falastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat kita dan masyarakat kita. Dan Allah jaga negeri kita dan berikan rasa aman kepada negeri ini dan menjaga kita dari kesyirikan apapun bentuknya. Dan semoga Allah SWT tolong kita dan tolong saudara-saudara kita yang terzalimi khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke poin terakhir dalam hadis Abdullah bin Utbah tentang ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an bahwa peran keyakinan dan keimanan bahwa Allah akan menghisap perbuatan kita yang zahir dan batin itu sangat diperlukan dalam interaksi sosial, dalam hubungan sosial, mulai dari skup yang paling kecil sampai skup yang paling besar. Begitu pentingnya pondasi ini sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menekankan sebagai pemimpin tertinggi pada saat itu. Beliau menyampaikan Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yang akan menghisap rahasia dan apa yang ada pada batin seseorang. Kalau ini tidak penting dan ini bukan pondasi, Umar bin Khattab tidak akan berbicara ini sebagai pemimpin tertinggi. Beliau ingin menjelaskan kepada para sahabat dan tabi'in atau rakyat pada saat itu atau masyarakat pada saat itu bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Tidak ada yang bisa dikubur dari penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diketahui dan akan dihisab oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ghafir 19, "Ya'lamu kha'inatal a'yun
wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada, apa yang disembunyikan di dalam hati. Apa yang menjadi pengkhianatan mata Allah tahu, walaupun orang-orang terdekat kita nggak tahu apa yang dilirik oleh mata kita. Tapi Allah tahu. Apa yang dilihat di gadget kita, kita bisa membuat orang lain nggak terlihatan dengan screen tertentu, tapi Allah Maha tahu. Dan Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam hati, yang hanya tersimpan rapi di hati kita dan kita nggak pernah sampaikan kepada siapapun. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Jadi hadirin Allah muliakan, dan Allah akan hisab sebagaimana kata Umar bin Khattab, Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Allah akan menghisab dia, menghisab rahasia-rahasianya dan apa yang disembunyikan. Apabila kita beraktivitas dan berinteraksi horizontal, berinteraksi sosial dengan konsep ini, maka semua akan berjalan dengan baik, biidznillah. Dan yang kita pikirkan bukan sebatas jangan sampai dia tahu, tapi yang kita pikirkan adalah jangan sampai Allah tidak ridho. Jangan sampai Allah marah. Jangan sampai perbuatan saya ini menyelisihi perintah Allah atau masuk ke dalam larangan Allah. Sehingga kalaupun kita merahasiakan sesuatu dari pihak lain, itu bukan karena hal tersebut aib, atau itu bukan karena sebuah kesalahan, tapi memang hal ini tidak perlu dikasih tahu ke siapapun misalnya, atau hal ini memang sifatnya rahasia. Tapi di waktu yang sama kita yakin tidak, bagi Allah, Allah pasti tahu apa yang saya kerjakan, dan saya tetap optimis karena ini tidak haram, ini bukan maksiat, ini bukan kemungkaran. Tapi bisa jadi si A nggak perlu tahu, si B nggak perlu tahu, si C nggak perlu tahu. Kalau si D, dia perlu tahu karena ini berkaitan sama dia. Kan cara berpikir demikian. Jadi, karena kan tidak semua rahasia itu buruk. Apalagi kata para ulama, seorang muslim itu kuburan bagi rahasia. Artinya, apabila seseorang muslim mengetahui rahasia temannya, dia nggak akan umbar. Dia tahu rahasia saudaranya, dia nggak akan cerita. Kecuali mudarat atau akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Jadi hadirin Allah muliakan, menanamkan keimanan dan keyakinan Allah yuhasibuhu fi sarirati, ini sangat penting. Allah akan menghisab apa yang Anda sembunyikan.
Jadi pastikan yang Anda sembunyikan itu kebaikan. Jadi bukan berarti Allah akan menghisap rahasia atau hal batin Anda. Berarti harus kita bongkar semua. Harus kita ungkapkan semua. Karena kita takut dihisap. Bukan, yang zahir pun dihisap sama Allah. Ini menunjukkan bahwa pastikan yang ada dalam hati kita atau yang kita rahasiakan itu bukan sebuah kemungkaran. Yang apabila Allah hisap, maka kita nggak berkutik di hari kiamat dan kita diancam azab. Pastikan yang kita sembunyikan bukan kemunafikan. Secara umum atau di hadapan pihak lain seakan-akan kita beriman padahal kita tidak. Pastikan yang kita sembunyikan bukan kesyirikan. Dan itu hal yang perlu yang kita sembunyikan bukan riya, bukan sum'ah, bukan kesombongan terselubung, bukan ujub, bukan hasad yang menggerogoti hati kita. Jadi hadirin Allah muliakan, ini tuh penting sekali. Kalau setiap kita bicara sekali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Allah akan menghisap dia dalam rahasia-rahasianya. Kalau pondasi ini menjadi, atau kalau keyakinan ini menjadi pondasi sebuah rumah tangga, maka suami nggak akan bermain di luar, istri pun nggak akan bermain ketika suaminya nggak ada. Walaupun suami pergi tanpa diketahui siapapun dan nggak ada yang ikut serta, dia pergi ke sebuah negara dan di sana peluang maksiat terbuka, kapanpun dia mau maksiat bisa dan nggak ada yang tahu, dan dia tidak akan mengkhianati istrinya dan tidak akan bermain-main. Kenapa? Istri nggak tahu, tapi Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Allah bukan hanya tahu, tapi Allah akan menghisap dia. Karena kalau tahu dibiarkan mungkin aman, ya tahu sih, tapi kan gue akan dibiarkan. Allah akan menghisap. Kan orangnya mikir. Atau istri juga nggak ngaji mumpung ketika suaminya nggak ada, atau suaminya lagi pergi, atau suaminya lagi safar lalu dia bermain. Mungkin suami saya nggak pernah tahu, tapi Allah yuhasibuni fi sarirati. Allah akan menghisapku dalam skandal-skandalku yang tidak diketahui siapapun. Allah akan menghisap. Dan ini pengkhianatan. Apalagi kalau terjadi zina. Itu penting. Ini yang sering kali hilang. Adapun dengan cara lain masih bisa dikelabui. Kalau saya udah pasang CCTV di rumah atau di ini, masih bisa dikelabui. Kalau saya monitor terus istri saya, masih bisa dikelabui. Atau saya bisa memonitor suami saya, masih bisa dikelabui. Tapi kalau keyakinan nih nggak bisa, mentok. Allah yuhasibuhu fi sariratihi. Allah akan menghisap dia dalam rahasia dan apa yang disembunyikan. Kalau keluarga membangun pondasi seperti ini, kita nggak akan deg-degan melepas anak kuliah keluar kota atau mungkin keluar negeri dengan syarat-syarat yang dijelaskan para ulama. Ya kan? Kita gimana nanti dia ini, terus nggak paranoid gitu loh. Tetap jadi orang tua yang perhatian baik. Saya bukan dikit-dikit ini, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Dan seringkali nggak ada gunanya juga.
Sebagaimana dulu kan kita pernah kuliah. Emang kalau orang tua paranoid gitu berhasil 100%? Enggak. Anak punya 1001 cara untuk lepas dari pengamatan itu. Tapi kalau anak yakin Allah yuhasibuni fi sarirati, nggak ada. Walaupun ayahnya nggak tahu, ibunya nggak tahu. Tapi begitu juga dengan orang tua. Dia akan jadi teladan anak ketika di depan anak maupun di belakang anak. Nggak mengatakan, oh anak kan nggak tahu. Anakku masih kecil-kecil, belum ngerti apa-apa. Jadi saya bebas main, bebas bandel, dan seterusnya. Ibunya polos atau dikondisikan, anak masih kecil, nggak bisa nge-track, nggak bisa apa. Kan sebagian kasus perselingkuhan yang mengungkap anaknya sendiri, kan udah remaja, udah ngerti pergaulan. Tapi ini anak masih kecil, bandel itu. Oh ini enggak. Allah yuhasibuni fi sarirati. Allah menghisapku dalam rahasia-rahasiaku. Semua demikian. Kita jadi staff atau bekerja dengan seseorang, kita tahu bos kita ini nggak jago, atau bos kita ini nggak terlalu detail orangnya, atau kita memang udah dipercaya banget sama dia dan ada kesempatan untuk bermain, kita nggak akan bermain. Walaupun kita di tempat yang strategis, megang keuangan misalnya, nggak akan bermain. Bos nggak tahu tapi Allah tahu. Allah yuhasibuni fi sarirati. Allah akan hisab saya. Kan, gue dapat duit kayak gini berapa lama sih? Tapi nanti di hari kiamat habis gue. Makanya kalau mau itu bangun fondasi perusahaan dengan keyakinan ini. Sebagian orang punya kekuatan, punya power di sebuah tempat, tapi nggak mau gunakan untuk mendidik bawahannya, nggak menggunakan kesempatannya untuk menanamkan iman ke anak buahnya dengan alasan mereka udah gede-gede masing-masing. Ya udah, ya kalau dikadalin jangan nyesel. Ya Anda nggak pernah didik mereka. Ketika ditusuk dari belakang, ya itu salah satu kesalahan Anda nggak pernah ingatkan mereka. Anda nggak pernah buat kajian misalnya di hadapan mereka. Mereka nggak ngerti apa-apa. Dipikir mereka bisa selamat. Padahal kalau taklim atau ilmu atau kajian berjalan, semoga Allah rubah. Jadi itu kadang-kadang seringkali membuat kita lupa tentang itu. Oh aman ya. Padahal kan semakin besar usaha Anda, semakin gak aman. Kalau kas perusahaan cuman 100.000, apa yang mau diambil? Tapi kalau kas sudah 10 miliar, peta berubah. Naik lagi, peta berubah. Naik lagi, peta berubah. Makanya Allah yuhasibuhu fi sarirati, itu penting sekali. Ini membuat kita tuh tenang, nyaman, dijaga, hubungan lancar. Semua demikian. Tapi kalau orang sudah nggak yakin dan tidak punya keimanan tentang hisab, dia akan lakukan suka-suka, apalagi kalau dia punya kekuatan. Suami itu bisa KDRT bolak-balik. Kenapa? Istrinya nggak akan cerita. Dan yang banyak banget istri nggak cerita. Sampai meninggal nggak cerita. Oh, dia dipukul lah, dijambak lah, ditampar, bahkan ada ditendang, ada pernah dibanting. Yang berani lapor berapa sih? Banyak. Kenapa laki-laki berani demikian? Oh karena kuat. Rasulullah juga kuat, nggak pernah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kuat, nggak pernah. Bahkan mereka terbiasa perang, nggak pernah gituin istri. Ini bukan tentang kuat, ini tentang nggak ada iman dalam rumah tangga.
Dan ketika istri atau wanita memilih suami, dia nggak mempertimbangkan masalah ini. Suami saya yakin nggak ya dihisab sama Allah itu kan? Kan seringkali nggak. Kenapa menikah sama dia? Lucu orangnya. Kenapa nikah sama dia? Enak diajak ngobrol, nyambung. Kenapa nggak bicara? Milih dia, pintar orangnya. Siapa di antara kita? Kenapa pilih dia? Karena dia tuh yakin Allah akan menghisab dia. Itu kan. Anda nggak mikir itu kok. Nanti ketika ada suami yang selingkuh, nangis sendiri. Kok tega? Ya kan kriteria Anda tadi. Pintar, enak diajak ngobrol, humoris, terus nggak pakai iman. Ya sebagaimana Anda jatuh hati, ada banyak wanita di luar jatuh hati dan dia bisa manfaatkan. Kan itu dicari banyak perempuan, pintar, jago bicara, humoris. Ya banyak, opsinya tuh banyak. Dan yang membuat dia ngerem nggak ada, pedaremnya nggak ada. Gak apa-apa punya apa milih suami pintar, jago bicara atau enak diajak ngobrol atau humoris, tapi harus ada pedaremnya. Oh, dia yakin dihisab sama Allah. Oh, itu enak. Saya kalau nggak yakin, udah suka di luar, bebas dia lakukan apapun. Jadi sekali lagi, seringkali kita kemakan oleh pondasi kita sendiri. Ya, Anda kan bangun pondasi nggak pakai iman. Ya udah itu kan, nggak ada yang mengejutkan, nggak ada yang mengejutkan sama sekali. Oh, nggak ada keyakinan itu, nggak ada iman tersebut. Allah Ta'ala misal. Tapi kalau dia, makanya kan dalam hubungan rumah tangga misalnya, istri yang yakin suaminya atau rumah tangga yang dibangun dengan konsep ini, itu istrinya nggak akan kepo rahasia suami, nggak akan ngulik-ngulik privasi suami. Kenapa? Karena istrinya tahu suaminya itu yakin dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga yang bukan urusan dia nggak akan ikut campur. Dia urus urusan dia, sebagaimana dia yakin dia akan dihisab sama Allah. Ngapain gue ngurusin urusan laki gue, sedangkan urusan gue di hari kiamatnya belum becus, nggak jelas, PR gue masih banyak. Tapi kalau sama kayak suami, dia akan kasih dia akan kasih ruang istrinya untuk punya rahasia, karena dia yakin istrinya yakin dihisab sama Allah. Atau khususnya istri ya, karena biasa masalah kan gitu, istri, kenapa banyak istri ngoprek-ngoprek handphone suami, ngecek karena nggak yakin gitu, nggak ada konsep ini, hanya dicek segala macam. Kalau konsep ini benar-benar mendarah daging, buat apa buka-buka handphone suami? Suami lo punya rahasia nggak yang lo nggak tahu? Banyak. Emang lo nggak pengen cari tahu? Enggak. Kenapa? Min husni islamil mari tarku ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, di antara tanda kebaikan agama seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusan dia. Itu bukan urusan saya, itu urusan suami saya. Gitu. Suami saya punya privasi, beliau pemimpin. Mungkin ada rahasia tentang perusahaan segala macam. Nggak curiga, suami saya yakin bahwa Allah akan menghisab dia. Maka yang saya harus urusin adalah urusan saya. Kalau saya lihat dan itu kekeliruan atau apa, saya akan ingatkan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar sama suami istri. Saya akan kasih masukan dengan baik dan seterusnya. Bukan apatis juga, tetap. Tapi kalau memang itu rahasia, saya nggak akan tenang. Hisab Allah tuh lebih berat daripada ceceran saya, kan gitu. Itu istri terus yang hisab Allah itu jauh lebih berat daripada interogasi saya. Saya bisa interogasi, tapi nggak apa-apa. Allah akan menghisab dia dengan cara yang lebih detail. Hukuman Allah lebih
lebih sakit daripada amarah saya. Betapa nyamannya hidup seperti itu. Makanya kan Umar bin Khattab tenang hidupnya. Ketika masyarakat beliau dibangun dengan pondasi ini, hidup beliau tenang. Itu hal yang perlu kita camkan. Bukan hidup ketakutan. Nanti di ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.